Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pagi ini awal tahun 2022 Allah takdirkan kita bisa subuh bersama, silaturahmi dan taklim. Harapannya semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lalui, dalam ridho dan dalam lindungan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan ini harapan dan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam hendaknya selalu kita sanjungkan kepada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan dan begitu cepat, tidak terasa, tahu-tahu ya sudah berada di tahun baru ya 2022. Ibu bapak saudara, ya umurnya nambah, tapi jatahnya berkurang. Sebentar lagi disadari atau tidak, terasa atau tidak, kita bakal menghadapi perhitungan di hadapan Allah. Dan itu yang Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya surat 21 ayat pertama. Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Ya, surat Al-Anbiya surat 21. Sekali lagi ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah semakin dekat buat manusia. Apanya yang dekat? Hisabuhum, perhitungannya. Jadi tambah hari, tambah umur, tambah tahun, artinya jatahnya semakin berkurang, semakin dekat. Dan di situ katakan iqtaraba lin-nas, telah semakin dekat buat manusia. Apa yang dekat? Hisabu, perhitungannya. Sebentar lagi ya kita nggak tahu, kita ini akan dihitung sama Allah, mulai balik sampai innalillah. Kita akan menghadapi perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum fi ghaflatin, sedang mereka ghaflah, mereka lalai, muqridun, berpaling, enggak sadar kalau akan menghadapi hitung-hitungan. Merasa masih muda, merasa masih kuat, merasa yang sepuh aja belum. Padahal urusan umur itu enggak pandang tua, enggak pandang muda. Urusan umur itu enggak mesti terbaring sakit. Kalau sudah takdirnya, kontraknya habis, enggak diperpanjang sama Allah, sekalipun kelihatan sehat, segar bugar, kalau udah datang enggak bisa maju, enggak bisa mundur walau sesaat. Itulah umur. Dari sinilah Bapak Ibu keluarga besar Mushola Al-Zakirin yang dimuliakan Allah, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari nanti. Alangkah indahnya kalau awal tahun seperti ini
kita mencoba untuk hitung-hitungan karena kita akan dihitung sama Allah. Ya, kita mencoba hitung-hitungan karena kita akan dihitung oleh Allah. Tanpa hitung-hitungan kadang-kadang kita ini mohon maaf merasa udah aman. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan belum tentu posisinya aman. Merasa aman itulah yang membuat kadang-kadang malas ibadah. Merasa aman itu kadang-kadang yang membuat kita takabur. Merasa aman itu kadang-kadang yang merasa kita paling bersih dan seterusnya. Ini yang harus dihindari. Itulah ibu bapak awal tahun atau mungkin ini pengajian taklim pertama di 2020 kali ini. Ya, taklim pertama di 2022 kita mencoba untuk bermuhasabah seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sekalipun ini sering disampaikan, hitung dirimu sebelum kalian dihitung sama Allah. Artinya kalau kita yang berhitung masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi kalau udah terbujur kaku, apa yang kita lakukan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada hadis yang sangat populer di mana Nabi kita Muhammad SAW beliau menyatakan dalam sabdanya, la tazulu qadama abdin ya hatta yus'ala an arba'in. Belum sempat kaki kita melangkah, nanti di hadapan Allah pada hari kiamat Allah tanya 4 macam. Yang pertama an umrihi, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ibu bapak saudara, kita coba hitung-hitungan, kira-kira tidur itu berapa jam? 8 jam kurang lebih, berarti sepertiga umur. Kalau umurnya 60 tahun berarti tidurnya 20 tahun. Kerja berapa jam? 8 jam, sepertiga umur buat kerja, 20 tahun kerja. Masa kanak-kanak, bapak ibu, kita sadar tahu kewajibannya kepada Allah umur berapa? 15. Kata Pak Agung, 15 tahun masa kanak-kanak. Kalau tadi 60 tahun, 20 tahun kerja, 20 tahun tidur, masa kanak-kanak 15 tahun tinggal 5. Sedikit sekali waktu yang kita pakai untuk Allah. Contoh, sholat kita berapa menit? 5 sampai 10 menit. 5 kalau 10 menit berarti kurang lebih 2% dari 24 jam. 10 kali 5, 50 menit kali 24 jam, kurang lebih 1 atau 2%. Ternyata 1%, 2% ini yang menentukan kita ini orang baik atau tidak. Kita ini orang ahli ibadah atau tidak ditentukan waktu yang 1 menit, 2 menit tadi. Coba lihat dalam surat 68 ayat 42, 43. Surat 68 ayat 42, 43. Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Saya ulang, surat 68 ayat 42, 43. Allah berfirman, yauma yuksafu an sakin, pada hari betis disingkap. Maksudnya pada hari tidak ada rahasia di hadapan Allah. Wa
yud'auna ila sujud, dan mereka disuruh sujud, ya. Fala yastati'un, maka mereka nggak mampu. Suruh rukuk, suruh sujud, fala yastati'un, mereka nggak sanggup. Khosiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka menunduk ke bawah, ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud. Ini orang dulu ketika di dunia dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan banyak waktu, suruh rukuk, suruh sujud, tapi wahum salimun, mereka tetap santai, mereka mengabaikan. Kira-kira ada nggak Pak orang yang ketika di dunia dia sehat, dia kuat, dia mampu, banyak waktu, suruh sujud, suruh sujud, tapi nggak dikerjain? Kira-kira ada nggak Pak? Ada nggak Pak Ji? Di sono. Orang yang seperti itu nanti akan mengalami kesulitan yang luar biasa, karena Allah akan coba, Allah akan tanya, kita ini orang ahli ibadah atau tidak, manusia ini ahli ibadah atau tidak. Cara ngukurnya di situ. Coba kamu sujud, coba kamu rukuk, gak akan mampu. Kenapa? Gak biasa. Maaf, di dunia yang nggak biasa rukuk seperti kita, suruh rukuk susah, sakit semua. Yang nggak biasa sujud, suruh sujud nggak bisa, suruh duduk bersila seperti kita susah. Bersyukur kita kepada Allah, kita bisa rukuk, bersyukur kita kepada Allah, kita bisa sujud, bersyukur kita kepada Allah, bisa melakukan yang diperintahkan Allah. Saatnya nanti kalau Allah perintahkan, coba Anda rukuk, coba Anda sujud, insya Allah Allahu Akbar. Dan ini tolak ukur. Untuk apa? Umurnya. Karena umur yang disukai oleh Allah itu, umur yang berkualitas itu, kita bisa lihat dalam surat 71 ayat 3 dan ayat 4. Coba lihat surat 71 surat Nuh, ayatnya ayat 3 dan 4. Anik butullah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ibadah kamu kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, niscaya Allah ampunkan dosa-dosamu dan Allah tangguhkan kamu sampai waktu yang ditentukan. Allah tangguhkan kita, sampaikan kita ketemu 2022. Ya, kalau berdasarkan ayat ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk meningkatkan iman takwanya, untuk taat sama Allah. Kalau untuk itu Allah kasih umur, ketemu 2002 dan seterusnya, itulah umur yang disukai Allah. Itulah umur yang berkualitas. Itulah yang menjadikan harapan 2022 lebih baik dari tahun yang telah kita lalui. Kalau untuk selalu meningkatkan ibadahnya, meningkatkan iman takwanya, 24 jam bangun tidur sampai tidur, aktivitas yang kita lakukan karena taat sama Allah, sehingga mulai bangun tidur sampai tidur lagi punya nilai ibadah. Kenapa? Semua dilakukan karena taat. Subuh bersama karena taat, taklim silaturahmi karena taat. Sebentar lagi yang aktif sudah mulai kerja cari nafkah karena taat. Kemudian dapat rezeki, kita nafkahkan untuk keluarga karena taat. Yang membelanjakannya karena taat, menikmati karena taat. Itulah indahnya
indahnya panjang umur yang Allah kasih. Kenapa? Seperti yang Allah perintahkan, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, bertakwa sama Allah, selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah ampunkan dosamu, Allah tangguhkan, panjangkan umurmu sampai waktu yang ditentukan. Begitu umurnya habis, kontraknya habis, yakin orang yang seperti itu gak nyesel ninggalin dunia. Kenapa tidak menyesal meninggalkan dunia? Karena ketika di dunia selalu tidak ada hari kecuali ibadah, kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Kecuali ibadah kepada Allah. Kerja begitu Allahu Akbar, ambil wudu, gelar sajadah, Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, jadi an umrihi, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umur yang disukai oleh Allah, sebagaimana terdapat dalam surat berapa tadi? 71 ayat 3 dan 4, untuk ibadah kepada Allah, untuk meningkatkan iman takwanya, untuk selalu taat. Seperti itukah umur yang Allah kasih? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita nggak tahu si fulan dan si fulan, kita nggak usah hitung si fulan, kita hitung diri kita masing-masing. Seperti itukah umur yang Allah kasih? 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan begitu seterusnya. Karena kalau tidak, kita akan menyesal. Tadi imam kita yang dibaca surat 33, ya, dalam surat 33 yang dibaca oleh imam kita tadi dari 67 yang dia baca. Coba mulai dari 66. Surat 33, coba lihat ayat 66-nya. Yauma tuqallabu yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil Rabbana atihim dhifaini minal azab wal anhum laknan kabira. Pada hari direbus, dibolak-balik di hadapan Allah. Karena kalau dibolak-balik biar matangnya rata. Jadi pada hari wajah mereka dibolak-balik di penggorengan neraka Allah. Mereka berkata, alangkah indahnya kalau dulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tentu kami gak direbus. Kalau dulu umurnya seperti yang diperintahkan Allah, tentu tidak diperlakukan seperti ini. Qalu, ya, mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami diperlakukan seperti ini, kami taat kepada pemimpin kami, pembesar kami. Kita ini orang tua pemimpin, kita ini orang tua pembesar, dan mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Karena itu ya Allah, Rabbana atihim dhifaini minal azab. Ya Allah, kami mohon hukum orang tua kami, hukum pembesar kami 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabirah. Ya Allah, laknat mereka, laknat yang besar. Ibu bapak, agar kita nggak dituntut oleh anak mantu, anak cucu nanti di hadapan Allah, maka memanfaatkan umur ini, kewajiban kita nasihatin anak mantu, ingatkan mereka pentingnya ibadah. Ingatkan mereka pentingnya ibadah seperti yang Allah perintahkan dalam surat 20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk
wal aqibatu lit taqwa. Apa kata Allah? Suruh keluargamu, suruh anak mantumu, suruh anak cucumu. Untuk apa? Untuk sholat. Karena kalau di rumah ayahnya diem, bundanya diem, persis seperti di kuburan kan semua diem. Ayahnya diem, bundanya diem, semuanya diem, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngajak sholat, nggak ada yang ngingetkan pentingnya ibadah. Umur hanya makan tidur, makan nyari tidur, kemudian nyari lagi, makan tidur, makan tidur. Ada nggak yang begitu? Umur itu di rumah cuma buat makan, nyari, makan, tidur, nyari, makan, tidur. Hari-hari rutinitasnya nyari, berangkat pagi. Setelah berangkat pagi dibelanjakan, ya makan, kenyang, makan, tidur. Besok bangun nyari lagi. Habis nyari, setelah itu belanjakan, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Maka nanti akan ada penyesalan yang luar biasa. Gimana supaya kita nggak nyesal? Suruh keluargamu. Suruh apa? Wa'mur ahlaka bisolat. Suruh keluargamu, anak mantumu, anak cucumu, ajak sholat. Wastabir alaiha. Sabar kamu mengingatkan mereka, memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah ini. Sabar kamu, wastabir alaiha. Sabar kamu melaksanakan ini perintah Allah. La nas'aluka rizqa. Allah nggak tanya rezekimu, Allah nggak tanya pabrikmu, Allah nggak tanya rumahmu, Allah nggak tanya indah tidaknya kendaraanmu. Justru yang ditanya oleh Allah itu tadi. Wayut aruna ila sujud. Coba kalau anda dulu di dunia orang ahli ibadah, coba kamu ruku, coba kamu sujud. Menjadi bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, ya, ini yang mesti kita lakukan agar nanti anak mantu, anak cucu nggak nuntut kita. Umurnya untuk apa? Kalau kita sudah berbuat sesuatu, menyelamatkan diri dan keluarga seperti yang diperintahkan Allah, ku anfusakum, kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sekuat tenaga kita sudah berusaha menyelamatkan diri dan keluarga. Selanjutnya kita hanya bisa pasrah, kembalikan semuanya kepada Allah. Karena kita nggak mampu apa ya, kita nggak sanggup kasih hidayah. Hidayah bukan urusan kita, hidayah itu urusan Allah. Tapi ikhtiar mesti ada, usaha mesti ada. Berhasil atau tidak nomor sekian, yang penting ikhtiar, dan ikhtiar itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, an umri, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana Anda dapat dan untuk apa Anda belanjakan. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, urusan yang satu ini dua kali pertanyaannya. Dari mana Anda dapat dan untuk apa Anda belanjakan. Kalau cara mendapatkannya benar, halal dan baik dan halal, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya lagi yang kedua, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan. Ketika Allah kasih dan sebagian rezeki ini ada hak Allah, ada hak orang lain, kita keluarkan, maka apa yang kita keluarkan itu diganti oleh Allah, dan Allah akan lipat gandakan. Lihat surat 57 ayat 11 kalau tidak salah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu falahu ajrun karim. Surat 57 ayat yang ke-11. Mangkana surat 57 sudah di lidah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana
fayudhaifahu lahu at'afan katsira walahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan suatu pinjaman yang baik di hadapan Allah, maka Allah akan bayarkan pinjaman itu dengan bayaran yang berlipat ganda. Bayaran Allah minimal 10 kali lipat. Berapa gelas hari ini? Tinggal hitung kali 10. Kalau hari ini kita baca suratul Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja udah 19 huruf, 190 nilai poin yang Allah kasih. Bisa 700, bahkan bisa tak terhingga. Itu kalau dimanfaatkan, diinfakkan, disodakokan, yang nawaitunya niatnya ibadah, niatnya tadi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bayar minimal 10 kali lipat, bisa 700, bahkan bayaran Allah itu tak terhingga. Ini kalau diinfakkan seperti yang diperintahkan Allah. Gimana kalau tidak diinfakkan, tidak disedekahkan? Lihat surat 9. Surat 9. Surat At-Taubah ayat 34, mulai dari tengah-tengah ayat. Surat 9 ayat 34. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan perak, nggak diinfakkan, nggak disedekahi, nggak disakatin, sampaikan kepada mereka kabar azab yang sangat pedih. Seperti apa pedihnya? Ayat 35, ma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari emas perak dipanaskan di neraka jahanam. Allah setrika, apanya yang disetrika? Dahinya, mukanya. Allah setrika punggungnya, Allah setrikakan ke lambungnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum, ini yang Anda simpan untuk diri Anda. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang Anda simpan. Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah, inilah perlunya ya Ramadan tinggal beberapa bulan ke depan. Di sanalah kita berhitung, di sanalah rezeki yang Allah kasih. Ada hak Allah, ada hak orang lain. Insya Allah dapatnya benar dan kita belanjakan ke tempat yang benar. Insya Allah infak sedekah itu nanti yang akan mengawal kita, yang akan dampingin kita. Karena kalau kita tidak keluarkan, penyesalan pertama begitu terbujur kakura. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, sekiranya Engkau tunda kematianku barang sebentar, fa asaddaq, aku akan sedekah, aku akan keluarkan hak Allah, aku akan keluarkan hak orang lain, wa aku minas sholihin, aku akan jadi orang soleh. Agar kita tidak menyesal kalau suatu saat kita pulang. Sekaranglah saatnya kita hitung. Kalau dihitung orang lain gak siap, kita hitung sendiri. Dari mana saya dapat, untuk apa saya belanjakan. Ibu bapak, kaitannya infak sedekah, memikirkan anak mantu, anak cucu penting. Memikirkan bekal hidup setelah mati jauh lebih penting. Biasanya orang tua berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi. Yang dipikir siapa? Mikirin keluarga, mikirkan anak mantu, mikirkan anak cucu. Memikirkan anak mantu, anak cucu, kadang-kadang sampai lupa bahwa semua itu akan menghadapi pertanggungan di hadapan Allah. Karena tuntutan kadang-kadang segala cara, tidak kenal halal haram, ya.
tidak kenal bahwa di sana ada hak Allah, tidak kenal bahwa di sana ada hak orang lain. Dengan evaluasi seperti ini ada kontrol. Dengan evaluasi seperti ini yakin insya Allah yang kita dapat halal dan kita belanjakan di tempat yang baik, dan yakin bahwa itulah yang akan membawa kita nanti, meringankan kita saat terbujur kaku menghadapi pengadilan yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. An-mali, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapat, wa fi ma anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan. Ibu bapak saudara, yang ketiga, an ilmihi, tentang ilmunya, ma umila bihi, untuk apa diamalkan. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, yang paling berat itu para ulama, para guru, para asatid, para asatidah, pertanggungannya lebih berat. Kenapa pertanggungannya lebih berat? Lihat surat 61. Lihat surat 61 ayat yang kedua. Lihat 61 ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang yang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dosa besar di sisi Allah apa yang kamu katakan sementara kamu sendiri tidak melakukan. Orang lain kamu suruh tahajud, orang lain kamu suruh zakat, orang lain kamu suruh infak sedekah, orang lain kamu suruh tilawatil Quran, kamu sendiri enggak baca. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dosa besar di sisi Allah apa yang kamu katakan kamu sendiri tidak melakukan. Ibu bapak saudara, di samping ayat ini kita bisa lihat tamparan yang kedua di surat Al-Baqarah, surat 2. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 44 ya, 44 atau 45. Ta'murunan nasa bil birri. 40 berapa? 44. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kata Allah, kenapa kau suruh orang berbuat baik? Ta'murunan nas, kenapa kau suruh orang lain berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sedang kamu melupakan dirimu. Padahal kamu baca kitab. Afala ta'qilun, apa kamu nggak mikir? Inilah ibu bapak, gimana supaya ilmu kita manfaat, ilmu yang diberikan oleh Allah menjadi ilmu yuntafa'u bi, ya imbang, nggak sekedar ngomong tapi kita juga mengamalkan, tidak sekedar bicara tapi kita juga berusaha melaksanakan apa yang kita punya, karena ilmu ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pinter bukan kemudian minterin. Kan yang banyak pinter tapi minterin. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, walau ilmu kita nggak seberapa, tapi kita berusaha mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah, bisa jadi ilmu itulah yang nanti meringankan kita menghadapi pertanggungan di hadapan Allah. Kita wudu, bisa wudu, ilmunya kita melaksanakan, karena al ilmu qoblal amal, ilmu itu harus ada sebelum beramal. Gimana kita bisa berbuat sesuatu kalau tidak ada ilmunya? Maka yakinlah bahwa ilmu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk apa diamalkan? Yang terakhir, yang keempat, an jasadihi, tentang jasadnya. Untuk apa dipergunakan? Ibu bapak bisa buka surat 17, surat
Al-Isra surat 17 ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ngikut sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Apalagi sekarang dunia maya yang seperti ini. La taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu ngikutin sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, mata hati semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengarannya, penglihatannya semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bersyukur Allah kasih orhan, Allah kasih jasad. Jasad mengantarkan kita ke masjid, jasad mengantarkan kita ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jasad inilah yang nanti saat di pengadilan akan hadir sebagai saksi. Jadi jasad kita ini saat di pengadilan nanti akan hadir sebagai saksi kita ini orang baik atau tidak. Saksi yang pertama dihadirkan oleh Allah bukan siapa-siapa, tapi jasad kita sendiri. Lihat surat 24 ayat 24. Surat An-Nur surat 24 ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur surat 24 ayat yang ke 24. Jadi gampang 24. Pada hari bersaksi terhadap diri mereka sendiri. Apanya yang bersaksi? Lisannya, lidahnya, tangannya, kakinya terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau lisannya baik, ya bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Seperti juga yang disampaikan oleh imam kita tadi, surat 33 ayat yang ke 30, surat berapa tadi itu? Waliyat faqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Surat 33 tadi ayat 7, 66 67. Tadi dilanjut ayat yang ke 70. Ayat yang ke 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Ayat 70-nya. Ya orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya kalian bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Niscaya Allah ampunkan dosamu, Allah perbaiki keadaanmu. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang besar. Ya, jadi kalau lisan kita bertutur kata yang baik, berucap dengan ucapan yang baik, ya ucapan yang baik itu selalu ya bertutur kata dengan tutur kata yang baik kepada sesama, tutur kata yang baik. Lisan dimanfaatkan untuk ucapan yang baik, tilawatil Quran, ucapan yang baik, istighfar, ucapan yang baik, bertasbih kepada Allah, ucapan yang baik, menghargai sesama. Kalau itu lisan kita akan meringankan kita. Tapi kalau lisannya kotor, lisannya jelek, lisan akan memberatkan kita di hadapan Allah. Itulah perlunya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida, bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Karena tutur kata itu bisa jadi doa, tutur kata itu bisa harapan, dan Allah bergantung ucapan kita, Allah bergantung harapan kita, omongan kita.
Nah, jadi lisannya, tangannya, kakinya terhadap apa yang mereka lakukan, tentang jasadnya untuk apa dipergunakan. Itulah 4 hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengajian awal tahun 2022 kita bisa memanfaatkan umurnya, bisa mempertanggungjawabkan hartanya, bisa mempertanggungjawabkan pula ilmu yang Allah kasih, dan kita bisa mempertanggungjawabkan jasad kita untuk apa dipergunakan. Berbahagialah kaki yang mengantarkan ke masjid, berbahagialah tangan yang memegang ayat-ayat Allah, membuka ayat-ayat Allah, bekerja keras untuk ibadah kepada Allah. Yakinlah bahwa semua itu akan meringankan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, selanjutnya kita buka dialog dan tanya jawab. Monggo langsung saja Habib ya, langsung saja silahkan kita buka dialog dan tanya jawab. Monggo silahkan yang mewakili. Dari mana ini? Monggo silahkan. Atau diwakili Bib? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Jadi monggo silahkan. Atau Pak ini nih, Pak Agung nih. Ya, tadi kita akan bisa menjawabkan ada 4 hal ya. Pertama yang ketiga adalah masalah ilmu. Untuk ilmu itu sendiri kan kita belajar harus tahu ilmunya. Seperti masjid taklim itu sebetulnya kan suatu kewajiban ya, ada. Nah, suatu kewajiban bahwa kita juga harus melaksanakan kewajiban itu untuk datang ke majelis taklim. Itu juga kalau nanti misalnya kita dapat ilmu, apakah itu nanti dapat ampunan atau tidak? Karena kita nggak dapat ilmu tapi nggak mau ngaji. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, belajar thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu itu wajib, muslim laki, muslim perempuan. Kenapa? Karena begitu pentingnya ilmu. Kata Buya Hamka, filosofi Buya Hamka, hidup itu dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan agama menjadi jelas. Dan yang namanya ilmu, al ilmu qabla amal, ilmu itu harus ada sebelum beramal. Ilmu kita dibandingkan para pendahulu, tabi'in, dibandingkan sahabat, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya. Apalagi pengetahuan agama kita ini, mohon maaf, belum ada apa-apa-apanya. Disitulah kita harus terus belajar menjadi pendengar yang baik. Ya, kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, wala takun qaumisan, gitu kan. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang muta'alim, orang yang mau belajar. Ya. Kalau nggak bisa menjadi muta'alim, jadilah orang yang mustami'an, menjadi pendengar, au muhibban, atau jadi orang yang mencintai. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima, alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, senang tidak. Fatahlah, rusaklah kau, hancurlah kau. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, walau kita sudah ngerti, bahkan mungkin profesor, doktor, belajar dan belajar menjadi pendengar yang baik, lalu berusaha mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar. Coba buka surat 39 ayat 18. Surat 39 Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla wayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Surat 39 ayat 18. Orang yang mereka mau dengar, ya, belajar itu kan mau dengar, mau duduk di majelis, mau dengar, berusaha ngikutin yang terbaik dari yang dia dengar. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Itulah ulul albab, cendekia sejati, pinter sejati, itu mau dengar.
Walaupun mungkin yang ngajar anak kemarin, istilahnya udelnya belum copot, nggak usah a priori. Walaupun yang khutbah anak kemarin, karena memang judulnya, jadwalnya dia, nggak usah kalau saya tahu dia khutbah saya nggak kesini, nggak usah berpikir seperti itu. Jadilah pendengar yang baik, berusaha ngikutin yang terbaik dari yang dia dengar. Karena duduknya di majelis itu sendiri punya nilai ibadah. Kalau datangnya karena taat kepada Allah. Ketika kita duduk di majelis begini, malaikat Allah mendoakan kita supaya mendapat ampunan Allah, supaya dijauhkan dari api neraka. Coba lihat, kita lihat ayat saja, surat 40 ayat 7. Coba dilihat. Surat 40 Al-Mu'min ayat yang ke-7. Alladzina yahmilunal arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Apa doanya di situ? Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Itu doa malaikat. Malaikat yang ada di arsy dan sekitarnya bertasbih kepada Allah, beriman kepada Allah, seraya berdoa untuk orang yang beriman. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunkan mereka yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, orang-orang yang ngikutin perintahmu. Kita datang ke masjid ngikutin siapa? Ngikutin perintah Allah. Kita taklim ngikutin siapa? Ngikutin perintah Allah. Masuk nggak dalam doa malaikat? Masuk. Waqihim adzabal jahim. Ya Allah, jauhkan mereka, selamatkan mereka semua dari azab neraka jahim. Paling tidak kita duduk saja di masjid, dengarkan saja apa yang disampaikan oleh para asatidzah, udah dapat doanya malaikat, paling tidak. Nah, jadi luar biasa, begitu pentingnya majelis, begitu pentingnya taklim. Kalau nawaitunya mengikuti perintah Allah, maka masuk dalam doa malaikat seperti yang terdapat dalam surat 40 ayat yang ke-7 tadi. Itulah indahnya duduk di majelis, itulah indahnya silaturahmi. Kita kalau datangnya karena mengikuti perintah Allah, maka mendapat nilai barokah dari doanya para malaikat. Nah, ini dari Karangtengah, beliau udah datangnya duluan. Belum ada yang datang, lampu belum nyala, udah datang duluan. Ya, udah datang duluan, dapat tahajud duluan, sambil nunggu, sambil ibadah. Mudah-mudahan istiqomah lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah. Saya lihat datang duluan. Masya Allah. Insya Allah masuk gak dalam doa malaikat tadi? Masuk. Insya Allah. Yang saya tahu seperti itu Pak Agung. Jadi begitu pentingnya majelis. Karena orang yang datang di majelis, kalau karena mengikuti perintah Allah, maka masuk dalam doanya malaikat agar diampuni dosanya, agar dijauhkan dari api neraka. Semoga doanya juga menjadi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain silahkan. Ada lagi yang lain? Maka atau ini Bib. Setiap kali di khutbah nikah selalu surat Al-Ahzab ayat 70, 71 ini selalu disampaikan gitu kan. Dan saya menarik kesimpulan bahwa kita disuruh bertakwa kepada Allah yang pertama, kemudian kita disuruh berkata yang jujur, dan Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita, dan itu adalah kemenangan yang besar. Itu luar biasa. Nah jadi dalam khutbah, termasuk khutbah nikah, dalam setiap kesempatan, bahkan mengawali khutbah Jumat, suruh membaca ayat-ayat perintah bertakwa kepada Allah. Di antaranya ayat ini, karena di sana ada 3 perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa, dan bertutur katalah dengan tutur kata yang baik, berucaplah ucapan yang baik.
baik. Kalau tadi kaitannya suami istri, kalau bertutur kata dengan tutur kata yang baik, indahnya rumah tangga itu diawali dengan omongan. Suami ngomong yang baik, istri ngomong yang baik, suami menghargai istri, istri menghargai suami, kan gitu ya. Maka Allah akan ampunkan dosamu, Allah akan perbaiki keadaanmu, Allah yang memperbaiki. Jadi kalau sudah Allah yang memperbaiki, Masya Allah, keajaiban yang diberikan oleh Allah. Dan itulah kemenangan. Menang itu karena dia bertakwa, bisa bertutur kata. Inilah ibu bapak, sekali lagi, omongan tadi, lisan tadi akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga melalui silaturahmi taklim seperti ini kita bisa memperbaiki tutur kata kita, bisa memperbaiki perilaku kita, dan kita dapat mempertanggungjawabkan segala mulai balik sampai innalillah, umurnya, hartanya, terus apa sih, ilmunya, jasadnya, karena empat-empatnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibu bapak silaturahmi taklim pagi ini, dan mari sama-sama awal taklim ini kita munajat, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan segala urusannya. Semoga pula tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lalui. COVID-19 segera berlalu dan kita maksimal dalam tugas dan ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'u kami mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.